Oke, halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Kenang TKD. Oke, jadi di video yang lalu gue udah bilang kalau misalkan ada 4 keyboard yang bakalan rilis di bulan ini. Dan di video yang lalu gue udah sempat bahas satu, dan sekarang adalah keyboard yang kedua, dan ini dari Vortex Series juga. Dan ini namanya adalah Vortex Series X Chido GT65 Alu version atau V65. Gitu ya, dan di video kali ini seperti biasa gue akan bahas semuanya secara detail, apakah bagus atau enggak dan sebagainya. Nah, sebelum gue bahas soal si keyboard ini, beberapa dari kalian pasti ada yang mikir, ini kan Ipomaker Chido V65 atau Final Key V65 dan sebagainya. Dan yang perlu kalian tahu adalah si V65 ini itu tuh dibikin sama sebuah brand atau maker yang namanya Chido. Dan si Chido ini tuh bisa dibilang mendistribusikan si V65 ini ke beberapa vendor lain, contohnya kayak Ipomaker, Final Key, dan khusus untuk region Indonesia itu dibawanya sama si Vortex Series. Jadi kalau dibilang, ini mah Ipomaker Chido V65 atau Final Key V65, ya enggak, karena ini dibawanya sama Vortex Series. Gitu, dan karena nanti ke depannya, nah ini spoiler sedikit, jadi karena ke depannya si GT65 itu bakalan punya kapabilitas yang sama si V65 ini, di sini spesifiknya gue ngomongin soal kapabilitas VIA-nya. Jadi kalau misalkan yang ini mau dibilang GT65 Alu sih harusnya mungkin bisa-bisa aja. Nah itu tadi sedikit aja ya, kalau kalian penasaran itu sebenarnya keyboard apa. Nah lanjut ke keyboardnya ini. Jadi keyboard ini tuh adalah keyboard yang bahannya aluminium, gasket mount, wireless bluetooth, dan juga punya kapabilitas VIA yang dimana Vortex Series jual ini harganya di sekitar 1.450.000 atau sekitar 1.450.000 secara barebone, jadi kan harus beli switch dan juga keycap secara terpisah. Nah yang pertama-tama mungkin gue akan bahas dulu nih soal kapabilitas wirelessnya. Jadi entah kenapa ini muncul dari mana, jadi tuh gue sempat denger mitos yang dimana katanya keyboard Alu wireless itu tidak oke karena nanti sinyal wirelessnya bakalan keganggu karena dia aluminium. Gitu. Dan di sini gue bisa confirm bahwa ini tuh mitos guys, karena kalau misalkan balik di tahun 2019 yang lalu, itu tuh gue sempat punya keyboard N Pro 2 yang dimana dia itu wireless bluetooth, dan gue ganti casingnya ke Tofu 60 aluminium dari si KBD Fans, dan itu gue pakai dan itu wirelessnya nggak ada masalah sama sekali, dan bahkan itu koneksi bluetoothnya si N Pro yang pertama itu masih pakai Bluetooth 3, bahkan lebih jadul daripada Bluetooth 5 yang sekarang, dan itu jalan dengan baik-baik aja. Dan sebenarnya custom keyboard Alu wireless itu dari dulu juga udah ada guys, contohnya kayak Unigo 66 itu tuh keyboard split ortho Alu wireless kanan kirinya, dan connect ke PC pun juga wireless, itu juga aman. Dan ada keyboard juga namanya Skok Reboot, itu juga udah wireless, dan beberapa keyboard baru yang belum lama gue review pun itu juga udah wireless dan bahannya Alu. Jadi ya bisa dibilang yang mitos itu cuman mitos aja guys. Dan untuk koneksi sendiri di sini gue udah cek, cuman gue nggak nemu mereka pakai koneksi Bluetooth versi berapa. Cuman di sini mereka bisa connect maksimal sampai ke 3 device sekaligus. Dan selain itu dia juga nggak support koneksi wireless 2,4 GHz dongle. Gitu, karena salah satu alasannya adalah setahu gue si VIA-nya itu sendiri belum punya kapabilitas untuk koneksi wireless 2,4 GHz-nya itu. Jadi buat sekarang kalau kalian memang kepengen sebuah keyboard yang secara fungsi software-nya itu superior dan bagus, memang solusinya adalah VIA. Tapi untuk koneksi wireless 2,4 GHz sendiri itu tuh harus pakai firmware-nya mereka sendiri, dan secara fungsional bisa dibilang cukup basic, tercermin dari beberapa keyboard pre-built yang dulu udah pernah sempat gue bahas dan udah pernah rilis. Untuk nyalain keyboard ini posisinya itu switch-nya ada di bagian dekat USB port, dan di sini nggak ada tulisan on off sama sekali, jadi di awal-awal gue sempat bingung ini mana on mana off gitu ya. Dan selain itu untuk kapasitas baterainya dia ini 3000 mAh, dan karena berhubung di sini gue baru pakai sekitar 2-3 hari, jadi gue belum bisa review kira-kira baterai life-nya seperti apa gitu ya. Dan cuman dari pengalaman gue biasanya dengan keyboard-keyboard yang support QMQ atau VIA, biasanya itu tuh boros baterai. Cuman kita lihat aja selama beberapa minggu ke depan gue pakai keyboard ini, dan kalau misalnya kalian pengen tahu mungkin bisa join ke Discord, nanti linknya ada di bawah buat update selanjutnya. Dan untuk pakai si VIA ini kalian tinggal download aja softwarenya si VIA, kalian bisa cek di Google canIuseVIA.com, dan setelah itu kalian bisa tinggal download aja JSON filenya si Chido V65 itu di websitenya kalau nggak salah ada, dan setelah itu kalian tinggal import keymapnya aja dan udah langsung bisa pakai VIA. Dan di software VIA ini seperti biasa kalian bisa remapping semua button, dan bahkan function layernya itu bisa sampai banyak banget, dan bisa makro segala macem. Cuma di sini gue nggak akan jelasin secara detail softwarenya bisa ngapain aja karena banyak banget, dan kalau gue jelasin satu-satu nanti kepanjangan. Untuk layoutnya sendiri, ini pakai layout 65% standar, dia itu pakai bottom row yang space-nya 6,25U, dan bottom row sebelah kanannya itu dia pakai 1,25U standar, dan jujur gue lebih suka kayak gini dibanding pakai 1U kecil-kecil kayak di keyboard pre-built yang dulu udah pernah gue bahas. Oke, lanjut untuk build-nya. Jadi untuk bahannya sendiri dia pakai bahan full alu di bagian top dan juga bottom case-nya, dan secara build itu alunya mengingatkan gue dengan alu yang ada di Zoom 65. Jadi tuh dia tuh alunya yang agak bertekstur kasar gitu, jadi nggak yang halus banget kayak QK65 atau kayak yang ada di Keychron Q Series.
gitu ya. Dan selain itu untuk desainnya sendiri tuh dia di bagian atas dan juga bawahnya itu kayak ada semacam desain yang gak rata biar nggak polos-polos banget. Lalu side profile-nya juga dibikin biar kita lebih gampang untuk handling si keyboardnya. Dan di bagian bottom-nya sendiri tuh dia dikasih aksen garis-garis gitu dan dikasih logo Chido V65 juga di bagian bawahnya. Dan secara desain sih gue cukup suka karena cukup minimalis tapi nggak polos-polos banget. Oke, jadi langsung aja gue akan bahas soal sisi internal dari keyboard ini. Dan yang agak gue sesalkan dari keyboard ini adalah cara ngebongkarnya. Jadi untuk cara ngebongkar keyboard ini adalah kita tuh harus ngeakses si screw hole-nya itu yang posisinya ada di bawah rubber feet yang dilem. Dan jujur gue nggak ngerti kenapa mereka melakukan hal ini. Mungkin tujuannya biar dia screwless. Tapi kalau screw hole-nya ada di bawah rubber feet, berarti tiap kali kita ngebongkar, berarti kita menambahkan chance untuk si lem dari rubber feet-nya itu jadi melemah. Gitu. Dan meskipun mereka ada ngasih spare rubber feet lagi, gitu. Dan jujur di sini gue udah coba eksperimen juga, udah gue coba cabut 3-4 kali, dan untungnya lem bawaannya masih kuat gue pakai di sini ya. Dan cuma baik lagi ini bukan solusi terbaik untuk si metode screw hole yang letaknya seperti ini gitu, karena sebenarnya ada cara lain yang lebih pintar untuk bikin dia tetap kelihatan screwless tanpa harus mengorbankan si rubber feet-nya ini. Dan setelah semua skrunya dicabut baru kita bisa akses internal dari si keyboard ini. Dan untuk bahan plate sendiri mereka pakai bahan polikarbonat, lalu untuk bahan gasketnya itu dia pakai bahan poron juga, dan untuk semua solusi akustiknya itu semuanya pakai bahan poron. Di atas PCB ada poron sheet. Lalu untuk platform dan juga case foam itu juga pakai bahan poron, yang dimana platform dan juga case foam-nya ini tuh bahannya tebel banget guys. Dan untuk si plate sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuma untuk case foam-nya sendiri itu tuh beneran tebel sampai di titik dimana kalau kita pakai case foam itu tuh si gasket stripnya nggak bisa duduk ke mounting point-nya dan jadinya ngambang. Dan kalau misalkan ditutup semua itu nanti si case foam itu bakal ngejiplak si komponen dari si PCB-nya. Yang jadinya bikin tapping feel-nya itu jadi keras banget dan suaranya jadi muted atau mati banget, dan nanti akan gue kasih denger suaranya kayak gimana. Jadi gue nggak rekomen untuk pakai si case foam ini. Lebih baik dilepas aja biar dapetin tapping feel yang lebih soft lagi dan juga tidak terkompres dan suaranya juga jadi lebih oke. Lalu keyboard ini juga pakai daughterboard untuk USB-C-nya, dan untuk stabilizer sendiri dia plate mount yang generic. Dan kalau misalnya kalian pengen pakai stabilizer PCB mount juga bisa sebenarnya karena kebetulan PCB-nya juga support. Cuman di sini karena si plate sendiri juga support sama stabilizer plate mount, jadi gue lebih saranin untuk kalian bisa pakai stabilizer plate mount aja kalau kalian pengen ganti. Karena kalau misalnya kalian pakai stabilizer PCB mount nanti bakal ada compatibility issue sama stabilizer PCB mount yang housingnya itu tebel. Dan untuk build di sini gue pakai switch Avion Blue Sky dengan keycaps PBT Fan Spark, dan stabilizer di sini gue pakai bawaan, cuman udah gue tuning pakai Krytox 205 gitu ya. Dan kalau misalkan ditotalin mungkin jadi harganya sekitar 3 jutaan, tapi karena ini barebone jadi terserah kalian mau bikin atau build keyboard ini dengan harga yang lebih murah atau yang lebih mahal, ya terserah, komponennya bebas kalian yang pilih. Dan kalau kalian penasaran sama suaranya silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, kembali lagi ya, Vortex Series memang doyannya bikin barang perusak pasar, nggak terkecuali GT65 Alu ini, gitu ya, karena di range harga 1,4 kayaknya belum ada yang bisa provide keyboard Alu, gasket, wireless, dan juga support VIA, gitu ya, dan fitur-fitur yang lain kayak sound phasing dan hotspot pun juga udah ada. Karena biasanya di keyboard dengan fitur sebanyak ini tuh kayaknya baru bisa didapetin di keyboard yang range harga itu sekitar 2-3 jutaan kayak Zoom 65 atau bahkan kayak QWERTY Keys punya. Untuk alunya sendiri gue udah bilang tadi bahwa dia ini kurang lebih kayak Zoom 65, dan untuk tapping feel sendiri keyboard ini enak, apalagi kalau dilepas case foam-nya yang tebel itu. Dan untuk akustiknya sendiri pun di sini meskipun keyboard ini bisa dibilang keyboard yang foam board, tapi suaranya tuh nggak foam board banget karena masih bisa ngasih karakter
suara atau ciri khas dari Switch yang kita pakai. Dan untuk desainnya sendiri pun gue suka karena dia itu minimalis tapi dia nggak terlalu polos-polos banget bisa dibilang. Sisi negatif yang bisa gue highlight di sini tuh cuman posisi screw hole-nya aja yang di bawah rubber feet, yang dimana berpotensi kalau kita lepas pasang nanti lemnya bakalan lemah sendiri dan jadinya nggak bisa dipakai. Dan gue nggak tahu ini kenapa. Dan ya, secara overall sih keyboard ini oke, terutama harganya cukup bisa dibilang sebagai perusak pasar karena untuk range harga segini sepertinya masih belum ada yang isinya sebanyak si keyboard ini. Dan ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal Vortex Series X Jido GT65 Alu atau V65 juga boleh, terserah kalian. Dan ya, seperti biasa nanti akan gue update soal yang masalah baterai tadi di Discord. Jadi kalau kalian pengen join Discord buat pengen tahu lebih lanjut, silahkan join. Dan gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow sosial media kami di Instagram, ada TikTok juga karena kontennya beda. Dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.